Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-14 ya, dari program pelatihan Sekejap Paham Al-Quran level yang pertama untuk memahami juz yang pertama ya. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada kita sekalian. Mari kita awali dengan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan ilmunya kepada kita. Dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya, oke. Paham Al-Quran? Mudah insyaallah. Paham Al-Quran? Mudah insyaallah. Masya Allah. Saya Bu, lihat tuh grupnya, Masya Allah. Sudah terasa mudahnya itu yang setoran-setorannya. Terasa kayaknya biasa aja tuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, oke. Semoga ilmunya terus bertambah, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai dengan mengulang dulu materi terakhir yang telah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Ya. Yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana mengenal ya fi'il madhi majhul, kata kerja lampau tapi pasif ya, lampau pasif. Saya telah menjelaskan bahwasanya Ibu, untuk membuat kata kerja lampau pasif itu insya Allah simpel sekali ya. Sebelumnya, kalau dalam Al-Quran Sekejap itu ditandai dengan adanya garis hijau yang 2 garis, hijau 2 garis ya. Kamu menggunakan terjemahan telah di. Nah, ini adalah lengkapnya, ciri-cirinya. Yaitu dari lampau, yaitu fa'ala, dia telah mengerjakan, berubah menjadi fu'ila. Dia telah dikerjakan. Ya. Pak Didi, masih ingat Pak Didi, apa yang berubah Pak Didi? Fathah menjadi dhamma. Terus? Pak Didit, apa yang berubah? Fa'ala menjadi fu'ila. Ya, yang pertama fathah menjadi domah. Apa itu? Huruf depannya. Huruf depannya, iya, huruf depannya. Berikutnya. Kemudian huruf berikutnya dari baris bawah itu apa ya sebutnya? Kasroh. Kasroh ya, kasroh gitu. Huruf keberapa? Huruf keberapa itu? Huruf kedua berikutnya. Bukan kedua. Huruf sebelum terakhir. Iya, huruf sebelum terakhir. Maaf. Terakhir. Ya. Jadi kalau hurufnya 3, ya berarti yang kedua. Ya kan? Kalau hurufnya 3 berarti yang kedua. Iya. Kalau hurufnya 4 berarti yang ketiga. Iya. Gitu. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi terjemahkan dengan dia telah dikerjakan. Sudah, semua sama. Jadi fu'ila dia telah dikerjakan, fu'ilu mereka telah dikerjakan, fu'ilta kamu telah dikerjakan, fu'iltum kalian telah dikerjakan, fu'iltu aku telah dikerjakan, fu'ilna kami telah dikerjakan, dan seterusnya. Ya? Oke, sekarang kita mulai ya. Ini Masya Allah serba setoran. Sekarang kita minta Pak Ari dulu. Pak Ari, setoran pola dulu. Fu'ila fu'ilu. Bismillahirrahmanirrahim. Fu'ila fu'ilu, fu'ilta fu'iltum. Fu'iltu fu'ilna. Fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ilta kamu telah dikerjakan. Fu'iltum kalian telah dikerjakan. Fu'iltu aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Oke, jawab artinya fu'ilu.
Mereka telah dikerjakan. Oke ya. Fu'ilna. Kami telah dikerjakan. Oke, sekarang bergabung ya. Lampau dengan lampau pasif. Coba ya. Digabung ya, Pak ya. Berarti ada 12 kan? Ayo, Pak. Ya. Fa'altu. Fa'altu. Fa'altu dia. Fa'altu. Fa'altu aku kerjakan. Mengerjakan. Kurang. Aku telah mengerjakan. Betul, kan berarti lampau ya, lampau. Terus kalau fu'ilu, Aku telah dikerjakan. kurang tepat. Fu'ilu. Mereka telah. Fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Ya, ini pasif kan? Jadi Bu ingat kalau dia bilangnya fa, itu aktif. Kalau fu, itu pasif. Ya, gitu. Ya, Oke ya. Nah, sekarang kita latihan nih merubah kata yang lain. Ayo. Ada Ibu Sofa? Ibu Sofa Jakarta. Ada nggak? Oke. Ada Ibu Tri? Ibu Tri? Hadir, Pak. Oke, ayo Bu. Sekarang Ibu rubah kata apa tuh? Kata ibadah. Ayo. Ibadah. Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ubida ubidu. Ubitta ubitum. Ubittu ubitna. Ubidu dia telah dia telah Disembah. Disembah. Ubida. Ubidu Ubida. dia telah disembah. Ibu Ubida. Oh iya, Ubida dia telah disembah. Ubidu mereka telah disembah. Ubita kamu telah disembah. Ubitum kalian telah disembah. Ubitu aku telah disembah. Ubitna kami telah disembah. Oke, sekarang Bu, jawab artinya ubidu. Mereka telah disembah. Oke, sekarang ya. Sekarang bergabung ya antara yang lampau aktif dan lampau pasif, ya. Ya, Jadi baik. abada, ubida berarti 12 kemungkinan jawaban, ya. Oke, fokus ya. Abadana. Kami telah beribadah. Oke, betul. Aktif ya. Ubitu. Aku telah disembah. Oh, mantap. Masya Allah. Jelas Ibu Tri? Ya, jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke, sekarang Alhamdulillah. Ibu Yuli kata zikir. Ayo. Berarti apa? Zakar menjadi zukiro. Zukiro. Zukiro, zukiru. Zukirta, zukirtum. Zukirtu, zukirna. Zukiro dia telah disebut. Terus. Ya, Pak, disebut betul ya, Pak? Betul, ya. Zukirtu kalian mereka telah disebut. Zukiru. Zukiru mereka telah disebut. Zukirta mereka kamu telah disebut. Zukirtum kalian telah disebut. Zukirtu aku telah disebut. Zukirna kami telah disebut. Oke. Jawab artinya zukiru. Zukiru aku telah disebut. Kurang tepat. Zukiru. Mereka telah disebut. Kan Bu? Kan mau kan? Mereka telah disebut. Oke, ya sekarang bergabung ya. Lampau dengan lampau pasif, ya. Ayo Bu, siap.
Zakarna. Kami telah disebut. Salah. Kami telah kami telah menyebut. Ya, berzikir. Ya, kami telah berzikir. Berzikir. Kemudian zukiru. Kami telah mereka telah disebut. Oke, ya. Jadi ini Bu betul-betul harus diperhatikan ini. Za, zu. Karena ini semua terpakai dalam Al-Quran nih. Ya. Kalau salah menyebut berarti kan orang salah paham. Ya kan salah paham. Kita salah memahaminya. Ya, oke. Berikutnya lagi. Ayo. Ibu Husnani. Ya, Ustaz. Oke. Langsung kata ilmu. Coba. Kan alima menjadi ulima. Ayo. Bisa? Ulima, ulimu. Ulimta, ulimtu. Ulimtu, ulimna. Oke, kan berilmu jadi ulima dia telah diketahui. Ayo, ulima. Ulima dia telah diketahui. Ulimu mereka telah diketahui. Ulimtu kamu telah diketahui. Ulimta, Ulimta kamu telah diketahui. Ulimtu ulimtum kalian telah diketahui. Ulimtu aku telah diketahui. Ulimna kami telah diketahui. Oke, sekarang jawab artinya. Ulimu. Mereka telah diketahui. Nah, sekarang ya bergabung ya. Yang lampau aktif dan lampau pasif. Ya. Ya. Ibu siap? Ulimtu. Mereka ulimtu. Ulimtu. Aku telah berilmu. Aku telah Ulimtu. Aku telah diketahui. Iya, itu dia. Aku telah diketahui. Diketahui. Oke. Terus, Ya. ayo lagi. Yang kedua. Alima, alimu, alimu. Aku alimu, alimu. Mereka telah berilmu. Oke, mantap. Masya Allah. Jelas ya? Maka, ini tuh yang lain sama. Syukur gitu juga. Syukiru. Dia telah disyukuri. Amal sama umila. Umilu. Dia telah diamalkan. Dan Telah diamal. ya. Nah, ini kata yang apa hurufnya 3. Hurufnya 3. Sama. Yang hurufnya 4. Infak. Anfaqo, dia telah berinfak. Menjadi apa? Unfiko. Kan? Coba, Ibu Dina Medina. Ada? Ada Ibu Dina Medina? Ada Bu Dina? Oke, nggak suaranya. Pak Fadlan di Kalimantan. Hadir Ustaz. Oke, ayo. Kata infak Pak Fadlan. Kan anfako, dia telah berinfak menjadi apa? Unfiko. Nah, ini hurufnya 4 ini. Ya kan? Anfako menjadi unfiko. Sama kan? Depannya doma. Sebelum terakhirnya itu kasro. Unfiko. Ayo. Unfiko ini. Unfiqa, unfiqu. Unfiqta, unfiqtum. Unfiqtu, unfiqna. Unfiqa, dia telah diinfakkan. Unfiqu, mereka telah diinfakkan. Unfiqtu, kamu telah diinfakkan. Unfiqtum, kalian telah diinfakkan. Unfiqtu, aku telah diinfakkan. Unfiqna, kami telah diinfakkan. Jawab artinya.
Unfiqo. Dia telah diinfakkan. Harta telah diinfakkan. Dia harta telah diinfakkan. Ya, sekarang bergabung ya. Lampau dengan lampau pasif. Anfaqona. Kami telah menginfakkan. Betul. Unfiqu. Mereka telah diinfakkan. Ya. Mungkin secara contoh agak aneh ya. Nah, ini kalau secara contoh sebenarnya mungkin nggak ada ya. Ya. Tapi bisa jadi ya mereka anak-anaknya telah diinfakkan di jalan Allah. Artinya diinfakkan anaknya itu berbuat untuk agama Allah. Bisa begitu maknanya kan? Nah, cuma secara mereka mungkin hanya harta yang diinfakkan. Ya, secara zahirnya. Oke. Ustaz, maaf tadi ada telepon. Saya Bu Dina. Ya Bu. Oke ya. Sekarang Ibu Dina ya. Oke, sebentar Ibu ya. Sebentar Bu. Saya terus dulu ya Bu. Bapak Ibu sekalian, berarti dengan izin Allah kita sudah belajar ya apa itu merubah ya merubah 5 pola. Oke, 5 pola. Nah, sekarang kita masuk Ibu materi yang terakhir ya. Untuk wazan ini, apa itu? Yang merubah fi'il mudhari majhul. Kata kerja sekarang tapi pasif. Tapi pasif. Oke. Lihat bukunya pada halaman 124. Oke. Ya. Kita sudah pernah belajar Bu dalam pola garis ya. Ada garis apa tuh? Garis merah tapi 2 garis. Merah kan? Merah sekarang tanpa telah. Kalau 2 itu menunjukkan kata kerja sekarang pasif. Yang dalam terjemahan menggunakan di. Ya, di. Nah. Sekarang bagaimana menentukan objeknya? Ya. Dia di sini kita belajar ilmunya. Singkatnya Ibu, insya Allah caranya mudah. Bagaimana? Awalnya kan kita sudah belajar kata kerja sekarang yang aktif. Yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan dan seterusnya. Ini yang mau dirubah. Ya. Dirubah menjadi yang pasif. Oke. Sekarang Bu, Bapak, kita mulai ya. Langsung praktek satu persatu. Nomor 1, lihat di bukunya itu. Huwa yaf'alu. Asalnya yaf'alu. Dia mengerjakan. Dia mengerjakan. Menjadi yuf'alu. Dia dikerjakan. Nah, pasif kan? Sekarang pasif. Dia dikerjakan. Ibu Dina. Ada Bu Dina? Iya. Ada Iya, Ibu Pak. Dina? Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Oke. Jadi sekarang kita belajar yang berubah ke pasif. Sekarang pasif. Jadi asalnya adalah yaf'alu, dia mengerjakan. Berubah tulisannya menjadi yuf'alu. Dia dikerjakan. Ibu, apanya yang berubah ini? Yang berubah kata kedua sebelum terakhir. Depan dulu. Yang mana? Oh, yang depannya doma, maaf. Oke, depannya apa? Ya menjadi yu, menjadi doma. Apalagi Bu yang berubah? Ada lagi? Terakhir fathah. Yaf'alu. Yuf'alu. Nanti Ibu, huruf sebelum terakhir itu wajib fathah. Huruf sebelum terakhir, kan la terakhir tuh. Apa sebelumnya? Ain. Huruf sebelum terakhir itu wajib fathah. Jadi kalau sudah fathah, tetap fathah. Kalau doma jadi fathah. Kalau kasroh jadi fathah. Iya. Ya kan? Yuf'alu. Oke. Contohnya ini Bu. Nih contohnya. Coba dibaca Ibu. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Artinya apa tuh? Lam yalid wa lam yulad. Lam tidaklah, yalid
Dia beranak di Allah. Walam dan tidak pula yulad. Artinya apa Ibu? Diperanakan. Ya, dia diperanakan. Ya kan, udah lihat tuh. Yulad. Dia diperanakan, maksudnya di Allah. Allah tidak beranak, gak punya anak. Allah tidak diperanakan, gak punya orang tua maksudnya. Tuh kan, lihat. Depannya doma, yuk. Dan sebelum terakhirnya yaitu la itu kan, la itu fathah. Ini dia. Apa nih? Sekarang pasif. Sekarang pasif. Ya. Jelas ini? Nah, contoh yang lain. Buka surat Al-Baqarah ayat 27. Nih. Kita sudah belajar ini, Bu. Bapak sudah belajar. Oke, sekarang Ibu Hilmina. Ya, Ustaz. Oke, ya. Itu Ibu lihat yang di panah itu. Yusol. Yusola. Oke, kan? Garisnya merah 2 garis. Ya. Masih ingat Ibu apa arti itu Yusol? Sholat. Sholat ya? Yusola. Yusol dia di. Ya kan dia apa? Dia Disambung. Kan Bu? Dia disambung. Oh, dia disambung ya? Nah, dia disambung. Tuh lihat kan? Depannya yu dhamma, huruf sebelum terakhirnya so fathah. Nah, artinya apa nih? Ini sekarang pasif. Ya, dia. Ya. Diterjemahkan dia disambung. Ya, oke. Jelas ini Bu ya? Ini contohnya nih. Nah, sekarang yang kedua. Oke, berikutnya. Kalau hum kan mereka, ya. Asalnya adalah yaf'aluna, mereka mengerjakan. Nah, menjadi yuf'aluna, mereka dikerjakan. Semuanya sama nanti, semuanya sama. Bukan yuf'ala ya? Ya, mereka dikerjakan. Tuh lihat. Ya. Contohnya ini, coba buka. Buka surat Al-Baqarah ayat 48. Oke. Buka surat Al-Baqarah ayat 48. Yumsiruna. Ada Pak Ihsan? Ada Pak Ihsan? Ada Ibu Nur Izzati? Ada Ustadz. Oke, coba Ibu Nur. Apa tuh Bu? Yang diberikan panah itu? Apa bacanya? Yungsorun. Yunsoruna, lihat. Depannya itu yu. Soruna. Nah, apa artinya ini Bu? Akan ditolong. Nah, ini pasti Bu. Mereka ditolong. Mereka ditolong. Tuh, lihat kan? Mereka ditolong. Kenapa? Ada ya sama unun, tapi dia ya doma, yu. Yun seperti pasif ini. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu yunsorun ditolong. Mereka ditolong. Mereka ditolong. Nah, kalau yansurun mereka menolong. Yunsorun mereka ditolong. Nah, ini pasif. Ya, ini contohnya Al-Quran. Ini harus tahu Ibu. Karena kalau salah memahami, mereka menolong itu artinya beda banget. Mereka artinya beda banget. Ini orang kafir cerita ini. Hari kiamat apa? Mereka tidak ditolong. Pasif. Ya. Cirinya itu yunso, depannya doma, huruf sebenarnya fathah. Tapi pakai wawun, berarti orangnya banyak. Ya gitu ya. Oke ya. Berikutnya, nah ini lagi nih. Kalau anta kan kamu. Asalnya taf'alu, kamu mengerjakan. Menjadi tuf'alu, kamu dikerjakan. Kamu dikerjakan. Kamu di. Oke, coba. Ibu Wardah. Nih. Lihat contohnya di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 119. Nih. Paling bawah ayatnya itu. Ada? 100. Wala tus'alu an ashabil jahim. Berapa Pak Ustaz? Al-Baqarah ayat 119. Oh, iya.
Ada ketemu semuanya? Paling bawah ayatnya, paling bawah. Tus'alu. Iya, tus'alu. Merah 2 garis. Tus'alu. Ada Ibu Wardah? Ya, ada Pak Ustadz. Oke. Kan? Tus'alu. Oke. Apa artinya tus'alu itu, Bu? Ini dari kata soal. Soal bertanya, ya kan? Soal. Jadi kalau tus'alu Diminta. ya dia dua, bisa meminta, bisa bertanya. Tapi di sini artinya ada bertanya. Tapi dia pasif. Berarti apa artinya? Tus'alu. Pasif. Lalu mereka. Ditanya. Tus'alu, taknya itu kan doma. Tus'a, depannya doma. Kamu. Sebelum terkait fathah. Berarti Kamu bertanya. kamu Kamu bertanya. pasif. Ditanya. Kamu ditanya. Iya, kamu ditanya. Ditanya. Ya kan? Kamu ditanya. Ini ada apa artinya? Dan tidaklah kamu Muhammad ditanya tentang para penghuni neraka jahim. Itu maknanya. Wala tus'alu, dan tidaklah kamu ditanya tentang para penghuni neraka jahim. Nah, itu kan. Berarti sekarang masih. Sekarang masih. Oke. Jelas ya Bu ya? Nah, dan seterusnya. Oke. Jadi intinya apa Bu? Intinya, untuk membuat kata kerja sekarang masih itu, cirinya 2. Apa itu? Pertama, huruf depannya itu wajib dhamma yu. Yu tu unu. Jadi sama dengan lampau pasif, ya kan? Fu'ila sama itu. Tetapi huruf sebelum terakhirnya itu wajib fathah. Wajib fathah. Kalau lampau kan wajib kasroh. Fu'ila. Kalau sekarang ini apa? Wajibnya itu adalah fathah. Ini yuf'alu. Nah, sisanya semuanya sama. Sama cara membuatnya itu. Ya. Udah. Anda tinggal latihan aja. Ya. Persis. Gini ya. Tunjuk. Yuf'alu yuf'aluna. Tuf'alu tuf'aluna. Uf'alu nuf'alu. Yuf'alu dia dikerjakan. Yuf'aluna mereka dikerjakan. Dan seterusnya. Oke ya. Saya contohkan ya Bu, Bapak. Silakan ikuti. Saya duluan ya. Yuf'alu yuf'aluna. Yuk. Yuf'alu yuf'aluna. Yuf'alu yuf'aluna. Yuf'alu Yuf'aluna. Tuf'alu tuf'aluna. Tuf'alu tuf'aluna. Uf'alu nuf'alu. Tuf'alu nuf'alu. Uf'alu nuf'alu. Tuf'alu nuf'alu. Tuf'alu nuf'alu. Yuf'alu dia dikerjakan. Yuf'aluna mereka dikerjakan. Yuf'alu dia dikerjakan. Yuf'aluna mereka dikerjakan. Tuf'alu kamu dikerjakan. Tuf'aluna kalian dikerjakan. Tuf'alu Kamu dikerjakan. Kalian dikerjakan. Tuf'alu aku dikerjakan. Nuf'alu kami dikerjakan. Uf'alu dikerjakan. Uf'alu kami dikerjakan. Oke ya. Coba bisa diulang ya. Ibu Widianti, boleh Bu diulang dibaca aja. Ada Ibu Widi? Ada? Iya, alhamdulillah. Ya, siapa Bu dibaca Bu? Dibaca Baca aja. ya. Yuf'alu dia dikerjakan. Arabnya dulu Bu. Arabnya dulu. Yuf'alu yuf'aluna. Yuf'aluna
tuf'alu, tuf'aluna, uf'alu, nuf'alu. Oke, udah benar nih, udah benar. Sekarang artinya, Bu, coba. Yuf'alu, dia laki-laki dikerjakan. Nggak usah, Bu, nggak usah pakai laki-laki, langsung aja. Dia dikerjakan. Dia dikerjakan. Yuf'aluna, mereka dikerjakan. Tuf'alu, kamu dikerjakan. Tuf'aluna, kalian dikerjakan. Uf'alu, aku dikerjakan. Nuf'alu, kami dikerjakan. Oke, sekarang jawab artinya. Ya. Yuf'aluna. Mereka dikerjakan. Betul, kan? Nuf'alu. Nuf'alu, kami dikerjakan. Nah, begitu, Bu. Ya. Ya, Jelas, ya. Ibu? Oke, sekarang kita Oke. latihan pakai kata-kata yang lain. Nah, yang lain. Oke ya. Pertama adalah kata apa? Kata ibadah. Kata ibadah. Oke. Ibadah ini kan asalnya apa? Ya budu. Ya budu. Dia beribadah. Ya kan? Nah, berubah menjadi apa, Bu? Menjadi yubadu. Yubadu. Dia disembah. Tuh, lihat kan? Yubadu. Depannya yuk, doma. Yubadu. Sebelum terakhirnya fathah. Asalnya kan doma. Ya budu. Asalnya ya budu, doma. Tapi ketika menjadi pasif, huruf sebelum terakhirnya berubah menjadi fathah. Sehingga dibacanya yubadu. Dia disembah. Sisanya semuanya sama. Ya. Oke, coba. Pak Syair. Ada Pak Syair? Nyalakan mic-nya. Yubaduna. Yuk, Pak Syair. Mana, Ustaz? Silakan. Yubadu, yubaduna. Seperti di buku. Ya. Badu yu'baduna. Tu'badu tu'baduna. U'badu nu'badu. Mantap. Artinya yubadu dia disembah. Yu'badu dia disembah. Yu'baduna mereka disembah. Tu'badu kamu disembah. Tu'baduna kalian disembah. U'badu aku disembah. Nu'badu kami disembah. Oke. Misalnya gini ya. Coba ya. Ayo. Jawab artinya. Ya Allah. Tu'badu. Tu'badu dia disembah. Kok dia? Tu'badu. Tu'badu. Tu'badu apa Tu'badu, Ustaz? Ya dengarkan. Tu'badu. Nu'badu mereka kami disembah. Tu'badu. Kamu. Tu'badu. Oh, Tu'badu kamu disembah. Iya. Tu kan? Nah, berarti ya Allah, kamu disembah ya Allah. Ya, oke. Misalnya berikutnya lagi. Yu'baduna. Yu'badunya mereka disembah. Oke ya. Mereka patung-patung itu disembah selain Allah kan. Yu'baduna min dunillah. Mereka disembah selain Allah. Jelas ini Pak Syair, jelas? Jelas, Ustaz. Oke ya. Berikutnya ada Ibu Ulfa, ada? Ada Ibu Ulfa? Ada Ibu Sofa? Oke. Ibu Siti Saadah di Banten. Ada Ibu Siti? Ya, Ustadz. Oke, ayo Bu. Sekarang zikir kan? Zikir asalnya apa, Bu? Yazkuru, dia berzikir. Menjadi apa? Yuzkaru. Yuzkaru tuh. Dia disebut kan? Depannya doma. Karu. Ka sebelum terakhirnya fathah. Berarti dia sekarang pasif. Udah, tinggal dibuat aja. Ayo Bu, coba. Yuzkaruna. Yuzkaruna, tuzkaruna, uzkaru. Yuzkaru, dia telah disebut. Oh, telah?
Kan sekarang. Dia disebut. Gitu Ustaz. Betul. Yudkaru dia disebut. Yudkaruna mereka disebut. Tudkaru kamu disebut. Tudkaruna kalian disebut. Udkaru aku disebut. Nudkaru kami disebut. Oke, betul. Sekarang jawab artinya. Nuzkaru. Nudkaru kami disebut. Betul. Yuzkaruna. Yudkaruna mereka disebut. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sisanya Bu semuanya sama. Syukur. Yashkuru dia bersyukur. Yushkaru dia disyukuri. Ya'lamu, tuh kan? Ya'lamu dia berilmu. Yu'lamu dia diketahui. Ya'malu dia beramal. Yu'malu dia diamalkan. Ya kan? Hurufnya 3. Hurufnya 4. Infak. Yunfiku. Ya kan? Yunfiku. Dia berinfak. Ya. Tapi ini apa? Depannya doma, tapi sebelum terakhirnya kasroh. Kenapa? Karena kata kerja sekarang itu kalau dia 4 huruf, dia pasti begitu. Pasti doma juga depannya. Pasti doma. Cuma bedanya apa? Huruf sebelum terakhir itu kasroh. Yunfiku. Oh, dia berinfak. Menjadi yunfaku. Yunfaku. Dia diinfakkan. Hartaku yunfaku fisabilillah. Hartaku ya, dia diinfakkan, hartaku diinfakkan di jalan Allah. Bilangnya apa? Mali hartaku yunfaku, diinfakkan. Hartaku kan dia diinfakkan. Ini contohnya. Ya, semua sama. Depannya doma, sebelum terakhirnya kasroh. Nah, coba dirubah yang 4 hurufnya. Ada Pak Sugiarto. Ada Pak Sugi. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Ayo Pak Sugi bisa Pak berubah kata yunfiku menjadi yunfaku. Yunfaku yunfakuna. Yunfaku yunfakuna. Yunfaktu yunfaktum. Hah? Kok jadi lampau? Yunfaku tunfaku. Yunfaku yunfakuna. Terus tunfaku tunfakuna. Terus tunfakna. Unfaku. Unfakna. Oh ya sekarang. Kok jadi lampau Pak? Hah? Kok jadi lampau bolanya? Unfaku yang nanya apa Ustaz? Unfaku nunfaku. Oh unfaku nunfaku. Ya. Iya. Itu ada kok di bukunya itu Pak? Ada buku sekejap itu ada. Di lampau di sekarang pasif. Oh iya. Contohnya. Oke? Ya Ustaz. Artinya apa? Coba artinya sekarang. Yunfaku dia diinfakkan. Yunfaku dia diinfakkan. Terus? Yunfakuna mereka diinfakkan. Terus? Kemudian tunfaku kamu diinfakkan. Tunfakuna kalian diinfakkan. Ya. Unfaku aku diinfakkan. Nunfaku kami diinfakkan. Betul, ya kan? Itu ada kok di halaman 125 kan? Halaman Ya. 125. Contoh kata infak paling atas itu. Iya, Ustaz. Oke ya. Nah, sekarang Ya. Pak Sugi jawab artinya. Iya, Ustaz. Perhatikan ya. Yunfakuna. Mereka diinfakkan. Oke. Nunfaku. Kami diinfakkan. Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Syukur, Ustaz. Oke ya. Oke. Bapak Ibu, nah, dengan demikian kita sudah belajar 6 wazan. Ya, 6 wazan. Ini. Nah, ini kesimpulan Ibu. Kesimpulan semua materi lengkap yang telah kita pelajari ini. Ini di buku sekejap itu ada tuh pada halaman 126. Nah, terus mau buka halaman 126. Tentang perubahan 6 wazan. Ya. Oke. Ini telah kita pelajari ya.
Dan kita sudah ujian untuk 4 wazan pertama. Dan kita sudah nambah lengkap menjadi 6 wazan semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sekejap itu, inilah 6 wazan yang kerap digunakan. Terutama yang 4 pertama itu. Ya, 4 pertama, kita tambah 2 lagi. Sebenarnya nggak terlalu banyak jumlahnya di Al-Quran itu. Tapi kita pelajari. Jadi, inilah materi lengkap. Ya, telah Anda pelajari untuk level 1. Apa itu? Belajar 6 wazan. 6 wazan dari yang kerap-kerap muncul. Kerap-kerap muncul. Oke, sekarang Bapak Ibu, sekarang ini kita akan mulai latihan merubah satu kata menjadi 6 wazan. Tuh kan? Dulu kan 4 tuh. Ya, sekarang menjadi 6. Ini sudah lengkapin belajar ini. Ini ilmunya Masya Allah, setiap baris akan jumpa. Ya, ini ada, hampir nggak ada tuh kata kecuali ada dari 1 dari 4 6 pola ini. Ya. Nah, ini biasanya Bu yang diberikan warna biru atau warna hitam. Ya, kalau warna hijau kan enggak, warna merah kan enggak ada. Ini biasanya apa? Yang warna biru atau warna hitam itu biasanya berpola. Nah, 1 dari 6 wazan ini. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, ini seharusnya bisa hafal ini. Oke. Siapa yang mau coba setoran nih? 6 wazan tanpa melihat. Mau? Ayo. Ada yang mau bisa coba? Ayo. Sebelum saya tunjuk, siapa orangnya yang sudah bisa? Mas Agus. Itu. Nah, oke, udah. Ada Ustazah Yuli yang pilih. Oke, ayo Mas Agus. Boleh, bismillah. Ayo. Ada? Lah, Ustaz. Oke, bismillah yuk. Oke ya? Ayo, Arabnya dulu ya. Arab baru artinya. Ayo, fa'ala. Langsung. Fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'alu. Fa'alta, fa'altum. Fa'altu, fa'alna. Terus apa, Ustaz? Artinya dulu, fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'al kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Sekarang yaf'alu. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Fa'il. Fa'il. Fa'ilun. Fa'ilin. Fa'ilah. Fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Muf'il, pola kedua. Muf'il. Muf'il. Muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Perintah. If'al, if'alu, if'al, kerjakanlah kamu. If'alu, kerjakanlah kalian. Lampu pasif, fu'ilah. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna. Artinya? Fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ilta kamu telah dikerjakan. Fu'iltum kalian telah dikerjakan. Fu'iltu aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Sekarang pasif, yuf'alu. Yuf'alu. Yuf'alu yuf'aluna. Tuf'alu tuf'aluna. Uf'alu nuf'alu.
Yuf'alu dia dikerjakan. Yuf'aluna mereka dikerjakan. Tuf'alu kamu dikerjakan. Tuf'aluna kalian dikerjakan. Uf'alu aku dikerjakan. Nuf'alu kami dikerjakan. Oke, selesai. Kan, Bu? Berapa semua jumlahnya, Bu? Nah, kan ada berapa itu? Lampau 6. Sekarang 6. Berarti 12. Tambah pasifnya kali 2, berarti 24. 24 tambah pelaku ada 5. 29. Tambah perintah ada 2, berarti 31. Nah, ada 31 kemungkinan jawaban. Sekarang Pak Agus, jawab artinya dari 31 kemungkinan jawaban. Oke ya? Siap. Yang lain menjawab di hatinya. Kan gitu. Ya. Oke, bagus. Fa'ilun. Orang-orang yang mengerjakan. Betul. Apa ini, Pak? Pelaku banyak. Kan? Pelaku banyak. Oke. If'alu. Kerjakanlah kalian. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang bagus latihan menjawab dari kata-kata yang lain. Apa itu? Ibadah, zikir, sujud, syukur, amal. Berapa tuh? Kali berapa? Terus apa lagi? Infak. Berapa tuh jumlahnya itu? Oke? Wah, udah ratusan. Ibu, memang nanti kalau sudah soal tuh, udah ribuan itu. Udah ribuan di kepala kita yang mau ditebak. Itu kan terjadi. Tapi insya Allah kita dapat. Karena kebanyakan dia kata yang punya asal bahasa Indonesia dan berpola. Berpola. Gitu. Tinggal dilatih aja. Dilatih saja. Ya, kita mulai. Ya, bagus ya. 2 soal aja. Siap. Isbiru. Bersabarlah kalian. Betul. Ubidu. Mereka telah disembah. Dapat. Masya Allah. Mereka telah disembah. Kenapa? Ketahuan. Kan nanya U. Oh, itu pasti pasif itu. Ubidu ada wow. Pasti apa? Mereka telah disembah. Nanti Bu, begitu caranya. Baca Quran. Oke. Jadi, makmum sholat berjamaah. Begini modelnya men-save di kepala kita. Mengurut. Ribuan jumlahnya. Puluhan ribu yang mau disusun. Tapi akan dapat. Yakin akan dapat itu. Karena ilmunya keluar. Setiap baca akan jumpa ilmunya itu. Boleh tes. Lihat Al-Quran sekejap. Ini sudah punya, lihat itu. Akan jumpa. Semuanya ada setiap baris ada garisnya. Berarti kalau garisnya, berarti tadi itu. Oke ya. Sekarang, siapa yang mau coba? Mau coba kata ibadah dulu. Ayo. Ustaz. Masya Allah. Oh, ada Ibu Ilfa dari Bandung. Oke. Ayo, Ilfa. Kata ibadah. Langsung ya. Langsung. Ya, Ustaz. Satu persatu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abada abadu. Abadda abadtum. Abadtu abadna. Abada dia telah beribadah. Abadu mereka telah beribadah. Abadta kamu telah beribadah. Abadtum kalian telah beribadah. Abadtu aku telah beribadah. Abadna kami telah beribadah. Ya'budu ya'buduna. Ta'budu ta'buduna. A'budu na'budu. Ya'budu dia beribadah. Ya'buduna mereka beribadah. Ta'budu kamu beribadah. Ta'buduna kalian beribadah. A'budu aku beribadah. Na'budu kami beribadah. Abid, abidun, abidin. Abidah, abidat. Abid, orang yang beribadah. Abidun, abidin. Orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan-perempuan yang beribadah. Minta. Ya'bidu. Kan? Ibadah apa perintah? Ibadah ubud. Ubud. Beribadahlah kamu. Ubudu beribadah
beribadahlah kalian. Lampu pasif. Ubida ubidu, ubidda ubidtum, ubidtu ubidna. Ubida dia telah disembah, ubidu mereka telah disembah, ubidta kamu telah disembah, ubidtum kalian telah disembah, ubidtu aku telah disembah, ubidna telah disembah. Yu'badu yu'baduna, tu'badu tu'baduna, u'badu nu'badu, yu'badu dia disembah, yu'baduna mereka disembah, tu'badu kamu disembah, tu'baduna kalian disembah, tu'badu aku disembah, nu'badu kami disembah. Oke, Masya Allah. Seperti ini ya. Nanti hasil belajarnya ini ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu Ulfa, ya, jawab artinya. Siap, Ya. Ustaz. Oke. Ini berapa nih? Udah ratusan ini kan jumlahnya nih. Oke. Ayo siap. Zakirat. Perempuan-perempuan yang berzikir. Nah, dapat kan? Oh, itu apa? Pelaku banyak. Kan? Zakirat. Ada alif sama ta. Berarti perempuan-perempuan yang berzikir. Betul ya? Ushkuru. Bersyukurlah kalian. Betul. Bersyukurlah kalian. Benar kan? Ushkuru. Ada u. Ushkuru. Ada waw. Berarti kalian. Syukurlah. Betul. Berikutnya. Amilun. Orang-orang yang mengerjakan. Hah? Apa amal? Orang-orang. Beramal. Amilun atau beramal. Orang-orang yang Ya, beramal. orang-orang yang beramal. Ya, betul ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oh, kalau sudah begini Bu, Masya Allah. Akan jumpa setiap baris ilmunya. Oke? Oke, Bu. Nah, sekarang satu lagi. Siapa lagi yang mau mencoba? Siapa? Tunjuk aja Ustaz. Pandang. Itu Pak Irwan udah angkat tangan, Pak Irwan. Pak Irwan angkat tangan. Oke, Pak Irwan. Bismillah. Polanya dulu ya Pak Ustadz. Oke, ya sekarang katanya Bu, kata zikir. Zikir. Zakaro. Ya. Zakaro zakaru. Zakarta zakartum. Zakartu zakarna. Zakaro dia berzikir, telah berzikir. Zakaru mereka telah berzikir. Zakarta kamu telah berzikir. Zakartum kalian telah berzikir. Zakartu aku telah berzikir. Zakarna kami telah berzikir. Yaskuru yazkuru yazkuruna. Tazkuru tazkuruna. Azkuru nazkuru. Yazkuru dia berzikir. Yazkuruna mereka berzikir. Tazkuru kamu berzikir. Tazkuruna kalian berzikir. Azkuru aku berzikir. Nazkuru kami berzikir. Pelaku. Zakir. Zakirun, zakirin, zakiroh, zakirat, zakir. Orang. Berzikir, bukan. Dia orang yang berzikir,
zakirun, zakirin, orang-orang yang berzikir. Zakiroh, perempuan yang berzikir. Zakirot, perempuan-perempuan yang berzikir. Minta. Uzkur, berzikirlah kamu. Uzkuru, berzikirlah kalian. Lampau pasif. Zukiro, zukiru, zukirot. Zukirta, zukirtum, zukirtu, zukirna. Dia telah dizikir tadi kan? Dia telah disebut. Dia telah disebut. Zukiru, mereka telah disebut. Zukirta, aku telah disebut. Kamu. Ya kamu. Kamu telah disebut. Zukirtum, kalian telah disebut. Zukirtu, aku telah disebut. Zukirna, kami telah disebut. Yuzkarun. Tuzkaruna. Oh ya. Yuzkaruna. Tuzkaruna. Uzkaru. Nuzkaru. Yuzkaru. Dia disebut. Yuzkaruna, mereka disebut. Tuzkaru, kamu disebut. Tuzkaruna, kalian disebut. Uzkaru, aku disebut. Nuzkaru, kami disebut. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan, Pak? Selesai, Pak. Masya Allah. Ini kan pengalaman pertama ini, Pak. Mengulang ini kan lengkap ini kan, Pak? Masya Allah. Oke, sekarang menjawab acak. Ya, menjawab acak ya. Berarti 10 kali 30. Berarti 300-an lah kemudian jawabannya ini. Ya, oke. Siap ya, Pak? Sobirot. Perempuan-perempuan yang bersabar. Oke, dapat. Benar sekali. 2. I'malu. Beramallah kalian. Betul. Masya Allah, dapat. Yang ketiga. Zakirin. Zakirin. Orang-orang yang berzikir. Betul, dapat. Yang keempat. Abadana. Kami telah diibadahi, disembah ya. Abadana. Aktif pasif. Abadana. Pasif. Abadana. Orang-orang inaktif. Lampau aktif. Abadana. Kami telah beribadah. Ini jelas banget, Pak. Kan abadana. Kami telah beribadah. Kalau ubidana, kalau doma baru kami telah disembah. Ini kan abadana. Abadu, abatu, abadana. Abadana panjang atau enggak, Pak Ustaz? Enggak, dengarkan. Abadana. Pasti itu. Kami telah beribadah. Ya, Masya Allah. Udah mantap banget ini, Pak ya. Alhamdulillah. Enggak ada sepeda deh. Ya, ini kan baru pertama kali Pak Irwan. Tapi luar biasa loh. Ya kan, sudah nyusun. Oke, Bu ya. Oke. Jadi begini, Bu. Jadi sebenarnya inilah materi utama sampai di sini sebenarnya. Sudah selesai. Oke. Jadi begini.
mulai minggu depan kita akan apa? Akan latihan, ya, latihan surat 6 pola ini. Jadi pertama sama seperti kita ujian dulu, Bu. Sama ujian gitu. Caranya apa, Bu? Caranya adalah hafalkan dulu, ulangi 6 polanya, ya, 6 pola tadi itu. Lalu yang kedua adalah memilih satu kata untuk Anda rubah menjadi 6 pola. Ya, pola. Tapi gini, Bu, tidak semua kata bisa dibuat pasif. Ya, hanya kata yang punya objek. Berarti kata apa? Kata sabar nggak ada. Sabar cuma 4, dia nggak punya pasif. Ya. Tapi kalau yang lain semuanya bisa dibuat menjadi apa? Menjadi pasif. Ya, nanti Bu silakan dicari, distorkan ya. Apa itu? Merubah 6 pola kayak tadi itu. Lalu silakan pilih satu kata. Misalnya Pak Endang pilih kata ibadah, Ibu Yuli kata zikir, Pak Didi kata apa? Kata amal. Oke? Tapi yang 3 huruf saja. Enggak usah 4 huruf. Yang 3 huruf saja. Tidak ada berapa tuh? Ada 5 kemungkinan jawabannya. Ya. Contohnya, ibadah, zikir, syukur, ilmu amal dulu. Ya, 5 aja yang kita pakai. Ya. Berarti Bu, minggu depan di kelas ini sama. Kita latihan menjawab acak, insya Allah. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, nanti Ibu sekalian, mungkin beberapa minggu depan, ini akan menjadi tugas juga. Tugas untuk apa? Untuk ujian akhir kita. Ya, ujian kita apa? Semua nyetor kembali. Tapi sudah yakin, sudah bagus, baru setoran. Nanti akan kabarkan kapan di store itu. Ya, di store. Apa 6 pola dibikin pula contohnya. Contoh insya Allah Ta'ala. Tapi kali ini baru sekalian, kita mau coba dulu untuk minggu depan. Yang siap, setoran di grup kita. Di grup WhatsApp. Dan di minggu depan saya akan pilih secara acak. Nah, mereka yang hari sudah dipilih, enggak lagi. Berarti apa? Pak Agus enggak lagi ya. Pak Irwan udah enggak lagi. Kita akan cari yang belum-belum. Kayak Ibu Yuli, Pak Didi, Pak Endang, Ibu Nur Izati, Fudoil, Fadlan. Kan? Siap-siap. Oke? Siap Ibu? Bisa dipahami ini? Jelas ya? Oke. Insya Allah. Ya, sampai di sini Ibu Bapak, apakah ada hal yang mau ditanyakan? Jadi sudah selesai materi kita, Bu. Sampai sini semua materi kita. Sudah selesai, ya. Ada materi tambah, tapi sebenarnya cuma apa? Cuma perincian saja, tapi detailnya sudah selesai sampai di sini. Pertemuan ke-14 ini. Kita akan ulang selalu setiap minggunya. Mau bertanya, boleh? Ya, silakan Ibu Dina. Ustadz, yang kata biru itu, yang berwarna biru, itu apa kita harus hafalkan atau gimana, Ustadz? Iya, hafalkan, hafal sendiri. Hafal sendiri, tapi kita nggak tes. Misalnya kafir ya, sama. Kafaro, kafaru, kafarun, takafarutum, yakfuru, yakfur. Jadi Anda, Bu, silakan mencoba sendiri. Kata sujud, kata rezeki, dengan cara yang sama. Ini mau saya katakan sebenarnya, kita bisa menghafal apa kata yang warna biru itu, Bu. Di sini nih, warna biru. Ya. Kenapa? Karena itu berpola sebenarnya. Berpola sama seperti itu. Zolim, coba sendiri. Zolama, zolamu. Yazlimu, yazlimuna, zolim, zolimun, zolimin, dan seterusnya. Apalagi kata fasik, fasaka, fasaku, yafsuku, yafsukuna, fasik, fasikun, dan yang lainnya. Ya, dengan cara yang sama. Ya, cara yang sama. Oke, bisa dipahami Bu Dini? Bu Dina? Ini berarti ya, misalnya ini falahu, itu kata dasarnya berarti ya, Ustadz? Apa? Falahu misalnya. Itu kata dasarnya nanti dijabarkan lagi gitu ya, Ustadz ya? Kata apa, Ibu? Misalnya di kata yang biru itu ada kata falahu. Itu nanti dijabarkan dengan metode yang tadi ya, Ustadz, yang 31 ya, itu. Betul. Kan kata kafir, kafara, kafaru. Kata zolim, zolama, zolamu. Kata rezeki kan, rozako, rozako, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Ya. Ya, Ustadz, makasih. Oke. Sudah ya? Ada lagi, Bu, yang mau bertanya? Ini Pak Ustadz, yang pernah Pak Ustadz katakan tidak semua kata kerja lampau itu bisa dirubah jadi pasif. Betul. Hanya yang perlu kata objek. Ya, betul, Bu. Contohnya, Ustadz, misalnya. Contoh kata sabar. Itu kata sabar, Bu, hanya nggak punya objek itu dalam bahasa Arab. Saya bersabar, sudah cukup, kan?
Dia nggak butuh objek, sudah sempurna. Saya bersabar. Beda, saya makan. Makan apa? Oh, makan nasi. Dia perlu objek. Ya kan? Gitu. Jadi hanya yang punya objek yang bisa dibuat menjadi pasif. Ya. Kalau sabar hanya 4 yang berubah. Ya. Ibu, untuk contohnya itu kami sudah siapkan di sini nih. Di buku ini mulai halaman 126. Tuh, contoh kata ibadah, kata infak dan seterusnya. Itu boleh dipilih dari situ. Segala pilihannya, ya. Sudah ada di situ. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke ya, cukup ya? Oke, cukup. Insya Allah kita akan tunggu siapa yang setoran pertama kali di grup kita. Insya Allah Ta'ala. Oke ya? Oke, kita break ya, sekitar 5 menit. Lalu kita masuk untuk latihan menerjemahkan ayat berikutnya insya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ya untuk latihan menerjemahkan dan latihan paham surat Al-Baqarah mulai ayat yang ke-49 ya. Ayat yang ke-49. Oke. Yang sudah kerja ya dan yang jarang setoran. Yang setoran, ayo siapa yang mau coba setoran ayat yang ke-49? Saya Ustadz. Oke, Ibu siapa? Saadah. Ibu siapa? Ibu Siti Saadah. Oke, Ibu Siti Saadah. Ya, silakan Ibu Siti Saadah. Yang lain ya, dengarkan ya. Sebentar kita akan koreksi setelah diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nazainakum min ali fir'aun. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun, yasumunakum su'al azab, menimpakan kepada kalian azab yang berat, yudabbihuna abna'akum, menyembelih anak lelaki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan kalian, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum ajim, dan bagi kalian cobaan dari Tuhan kalian yang besar. Wa fi dzalikum. Wafi dan fi, bagi kalian fi di dalam. Nah, di dalam. Zalikum. Dan di dalam zalikum zalika. Dan di dalam itu zalika itu bagi kalian cobaan, balau cobaan, min dari robbikum Tuhan kalian azim, berat. Oke, iya, masya Allah, barakallahu fikum ya, alhamdulillah, ya. Saya ulangi ya. Wa idh najainakum, dan ingatlah ketika najaina, lihat garisnya merah kan, merah tuh. Jadi maksudnya apa? Kami telah, Ibu Siti, kami telah menyelamatkan kalian dari ali Fir'aun, pengikut Fir'aun. Yasumuna, lihat ada ya wa nun, berarti mereka, sebutkan mereka. Mereka menimpakan kepada kalian su'al azab, ya, azab yang yang buruk. Azab yang buruk. Mereka menimpakan kepada kalian azab yang buruk. Berikutnya yuzabbihuna. Nah, Ibu Siti, tadi Ibu nggak sebutkan siapa pelakunya ini? Yuzabbihuna. Yudabbihuna. Iya, mereka saya. Mereka sebutkan. Mereka menyembelih. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian.
Wa yastahyuna, boleh, dan mereka membiarkan hidup. Nisa'akum kan perempuan. Mereka Ya, perempuan. Anak-anak perempuan kalian. Itu nisa sebenarnya secara bahasa artinya apa? Perempuan secara umum. Mau besar mau kecil. Tapi di ayat ini yang dimaksudkan adalah perempuan-perempuan kecil. Jadi anak-anak perempuan. Jadi, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan di dalam itu, apa maksudnya? Peristiwa penyelamatan itu ada bala ummi rabbikum azim. Ada ujian. Bala ya bala. Warna hijau kan? Bala. Ujian. Ada bala, ada ujian. Dari Tuhan kalian azim yang besar. Ibu, ini kan azim kan besar ini. Siapa yang besar? Apa yang besar? Apakah ujian yang besar? Atau Tuhan yang besar? Ayo. Kan ujian dari Tuhan kalian yang besar. Ini azim besar ini mensifatkan siapa? Atau apa? Mensifatkan ujian yang besar, atau mensifatkan Tuhan? Ujian, bukan Tuhan. Jadi kalau bagus begini Bu, dan di dalam peristiwa itu, dari itu kan ada ujian yang besar dari Tuhan kalian. Ya, gitu. Kalau diartikan itu Ustadz, berat gimana Ustadz? Oh, bisa juga, bisa. Yang berat. Tanya temanannya. Cuma lepas ini Bu bilangnya adalah besar, ujian yang besar. Tapi boleh bilangnya berat ya. Tapi lepas ini bilangnya besar kalau terjemahnya itu. Azim. Subhana rabbiyal azim, kan? Maha suci Allah yang maha besar, maha agung. Oke Bu? Nah, Anda lihat Ibu, ilmunya terpakai kan? Najaina, ini kata orang hitam. Tapi ketahuan kami telah. Ya, yasumuna warna hitam, tapi ketahuan ini mereka. Sekarang yuzabbihuna, ini apa? Mereka juga. Ini hurufnya 4. Kan yuzabbihuna seperti tasbih. Yusabbihuna, tuh kan pakai tasydid kan? Sama itu. Yuzabbihuna. Jadi dia seperti kata tasbih cara membuatnya itu. Kata tasbih. Oke? Jelas ya? Oke. Lanjut lagi, ayat 4:50. Siapa yang mau terjemahkan 50? Ayo. Saya boleh Ustaz. Ya, silakan Pak. Silakan. Siapa nih? Saya atau Pak Ari? Pak Ari. Pak Ari dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id farokna bikumul bahroh, dan ketika kami membelah laut bikumul bahroh, dan wa'id, dan ketika farokna kami membelah bikumul bahroh, laut itu, fa'anjaina, bikunya belum kelihatan. Kami telah membelah bikum al-bahro. Bikumul ahbaro, dengan bikumul, ya. Membelah dengan kalian. Maksudnya untuk kalian al-bahro laut. Kami telah membelah, bikan dengan, posisi dengan, untuk kalian al-bahro laut. Untuk kalian laut, fa'anzainakum, kami selamatkan kalian, wa agrokna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, pengikut Fir'aun, wa antum, dan kalian tandurun, melihatnya. Oke, kalian melihat. Ya, Pak Agus, ya. Ini kata farokna, apa wazannya? Lampau sekarang pelaku perintah. Nah, kata itu farokona, wa idh farokona. Apa wazannya? Pas aktif. Lampau. Ya lampau aktif kan? Tapi lampau, wazannya ada lampau. Farokona. Kan harus awalnya pakai domah, Ustadz. Hah? Kan kalau lampau pakai domah depannya. Kalau lampau pasif Ibu, ini kan lampau biasa, lampau aktif.
Fa'alna, faraqona. Ini lampu biasa, lampu aktif. Kami telah membelah. Nah, jadi ini semuanya Bu, kalian perhatikan Bu, semua polanya sama kan? Faraqona. Lalu ada anjaina, agrokena, semua sama itu. Cuma kalau faraqona hurufnya 3. Agrokena itu hurufnya 4, pakai hamzah kan? Seperti anfaqo. Anfaqo ini agrokena. Kami telah tenggelamkan. Tapi seperti kata infak yang membuatnya itu. Ya. Nah. Sebenarnya Anda bisa merubah ini Pak Ari. Bisa merubah kata agrokena ini menjadi 6 pola. Bisa itu. Coba Pak Ari. Coba rubah. Berarti apa? Agroko asalnya kan? Agroko. Coba. Agroko, agroku. Agroko, agroku, agrokna, agrokum, agroktu, agrokna. Kalau sekarang berarti pakai yuk kan? Semua yang 4 pola pasti menggunakan apa? 4 huruf pasti menggunakan yuk. Berarti yugriku. Coba. Yugriku. Yugrikuna, ugrikuna, ketika kami telah berarti mugrik, muf'il kan? Mugrik. Coba. Ugriku, ugriki. Mugrikoh, mugrikot. Ugrikoh, ugrikot. Nah, perintahnya? Ikruk, Agrik, agriku. Kan? Kan af'il, af'ilu. Anfik, anfiku. Itu harokatnya itu. Anfik, anfiku. Berarti agrik, agriku. Agriku. Semua harokatnya sama. Sama cara harokatnya itu. Katanya beda, tapi harokatnya sama. Ya kan, Bu? Gitu. Ah. Sekarang berikutnya lagi, Ibu Yuli. Kata tanzurun. Tuh. Wa antum tanzurun. Tadi kan artinya apa? Kalian melihat. Ya kan, Bu? Ah, Ibu bisa merubah ini. Ini menjadi 6 pola. Bisa. Nah, 6 pola bisa dirubah itu. Coba Ibu. Apa lampunya nih? Tanzurun berarti. Tanduru. Hurufnya 3. Apa hurufnya Bu yang 3? Tanduru. Nah, zoro. Ya kan Bu? Nazoro. Ya udah, ayo. Nazoro, nazoru. Coba. Nazoro, nazoru, nazorta, nazortum, nazortu, nazorna. Zore, yanzuru. Yanzuru, yanzuruna, tanzuru, tanzuruna, unzurun. Anzuru, nanzuru. Iya. Anzuru. Anzuru. Ya. Anzuru, nazuru. Nanzuru. Nanzuru. Nah, kan itu kamu tanzuru, nah itu tanzuru, nah, ya kan? Kalian melihat tuh muncul contohnya. Dan seterusnya pelaku nazir, nazirun, nazirin, perintah unzur, unzur dan seterusnya. Intinya ini kalau secara ilmu sudah belajar, tinggal mau dilatih, persis seperti kata ibadah. Tuh kan pakainya doma yang tanzuruna ya ta'buduna sama cara buat seperti kata ibadah. Tinggal dilatih aja ya. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut. Saya ulang ya. Dan ingatlah ketika kami telah membelah bingungan dengan kalian. Bagusnya sih untuk kalian. Kami Allah telah membelah untuk kalian al-bahra laut. Fa'anjailakum, lalu kami telah menyelamatkan kalian. Wa aghraqna, kami telah menenggelamkan ala Fir'aun, pengikut Fir'aun, wa antum tanzurun, dan kalian atau sedangkan kalian ya tanzurun melihat. Ya. Sedangkan kalian melihat. Oke? Ya. Lanjut lagi ayat 52. Ayo, Pak. Boleh saya, Ustaz? Ya, Pak Indra silakan. 51 Ustaz. Sorry, 51. Salah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami telah menjanjikan Musa arba'ina lailata 40 malam, summa takhottumul ijla, kemudian
kalian telah mengambil atau menjadikan anak sapi mim ba'dihi dari sesudahnya. Wa antum zalimun, dan kalian orang-orang yang zalim. Oke, lanjut. Yang kedua. Summa afauna ankum, kemudian kami telah memaafkan dari kalian. Itu darinya nggak usah, Pak. Darinya dihilangkan. Langsung. Kami memaafkan kalian. Langsung begitu. Ya. Oke. Kemudian kami memaafkan kalian. Tapi di situ kan hijau, jadi telah. Kami telah memaafkan kalian. Ya. Mimba dari sesudah zalika, demikian itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Oke, ya. Pas ya? Ustadz mau tanya, Ustadz. Iya, silakan Ibu. Waiz itu kok diterjemahkan dan ingatlah, padahal kan isnya itu ketika, Ustadz. Oke, saya Bu sudah pernah sampaikan Ibu. Jadi kalau ada kata itu kan ketika, ya. Itu ada tambahan terjemahan ingatlah. Ya, Artinya ya. apa? Allah menyuruh kita untuk mengingat kejadian masa lampau. Kapan? Ketika, ini dia. Makanya itu kalau Anda baca terjemahan itu ada dalam kurung ingatlah. Karena maknanya Allah menyuruh kita untuk mengingat kejadian masa lampau. Kapan? Ketika, ketika kami Allah telah berjanji kepada Musa 40 malam. Kemudian kalian telah mengambil anak sapi sebagai sembahan. Mimba'di sesudahnya. Sesudah perginya Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Nah, kemudian kami Allah telah memaafkan kalian. Afauna ankum ya. Wah, ini Bu, ini hanya kita nggak terjemahkan dari ya. Langsung dia satu kata dengan afauna. Menjadi, kemudian kami telah memaafkan kalian. Disingkat, kami maafkan kalian mimba di zalika dari sesudah itu. Ini darinya boleh dihilangkan kalau sudah terjadi bebas. Jadi kami maafkan kalian sesudah itu. Maksudnya apa? Sesudah itu peristiwa penyembelihan. Ya. Nah, la'allakum tashkurun, agar kalian tashkurun. Tashkuruna tuh muncul kan? Tashkuruna, kalian bersyukur. Ilmunya muncul di sini. Agar kalian bersyukur. Ya. Tuh kan Bu? Wa antum zalimun, zalimin. Kata baru, kita belum belajar. Tapi cara membuatnya sama. Ya, kata pelaku orang-orang yang zalim. Wa adana. Tuh. Berapa hurufnya nih, Pak? Ayo, berapa hurufnya nih, Pak? 3 atau 4? Wa adana. Hurufnya ada 4, ya kan? Wa, tuh sudah 2. Wa ada, tuh 4 kan? Ya. Ada tambahan alif sesudah huruf yang pertama. Berarti dia seperti kata jihad. Jahada. Nah, kita sudah belajar kata jihad kan? Dia sama persis cara membuatnya itu. Ya, sama. Wa ada, wa adu. Nanti wa atu, wa adana, dan seterusnya. Jadi semuanya sebenarnya Bu sudah contohnya yang kita pelajari sebelumnya itu. Oke ya? Sampai sini jelas Ibu? Oke, lanjut. 53. Siapa terjemahkan? Nah, sebentar kita jelaskan maknanya Bu ya. Kita terjemahkan dulu nih. Ayo. 53. Waalaikumsalam. Siapa? Boleh saya Pak Ustadz. Oke, Pak Irwan silakan. Wa iz ataina, dan ketika tambahkan ingatlah ketika, dan ingatlah ketika kami telah memberikan Musal kitab kepada Musa, wal furqona, dan Furqan Al-Quran, ya. La'allakum tahtadun, agar kalian memperoleh petunjuk. Oke ya. Pak Irwan, itu tadi kata apa? Furqan. Kenapa Al-Quran ini kan Musa? Kan petunjuk Taurat. Furqan. Kenapa Al-Quran? Musa. Taurat. Nah, ini Furqannya bukan Furqan Al-Quran.
Ini Furqan Furqannya Al-Quran. Ya, bukan. Ini kali Musa. Dan ingatlah ketika kami telah berikan kepada Musa kitab, maksudnya kitab Taurat. Ya. Wal Furqan itu sifatnya pembeda. Ya Taurat juga, cuma dia punya sifat lain apa sebagai Furqan pembeda. Apa tujuannya? La'allakum agar kalian tahtadun, dikata hidayah. Kalian mendapat hidayah. Agar kalian mendapat hidayah. Gitu. Oke, lihat kan Bu? Ataina, kami telah. Nah, ini 70 kali berulang kata ataina ini. Boleh ketahuan kami telah. Ya, kami telah. Ya, oke. Lanjut lagi berikutnya 54. Ayo siapa terjemahkan? Dulu panjang nih. Ya setengahnya aja dulu, 2 baris aja. Pak Didit, ayo Pak Didit, silakan. Ada Pak Didit? Saya Ustaz. Siapa? Ibu siapa? Arneli Ustaz. Oke, silakan Ibu Meli. Wa'idqala Musa liqaumihi. Oh, diambil. Terlambat Pak, ini Pak terlambat. Ayo dah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Lanjut Mbak Deli. Wa'idqala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika ketika Musa berkata kepada kaumnya. Oke, cocok. Terus. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ya kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian. Oke, betul. Terus. Bitika dikumul ijlah. Kalian menjadikan bitikhazikum. Dengan ya. Dengan sebab. Dengan sebab menjadikan anak lembu. Mana kum yang menerjemahkan? Dengan sebab menjadikan. Bu, dengan sebab kalian menjadikan dibalik. Kalian menjadikan anak lembu. Ya. Tubuh ila bari'ikum, maka bertaubatlah kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum, dan membunuh diri kalian. Zalikum khairul lakum, dan itu baik bagi kalian. Inda bari'ikum, di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum, yang telah menerima taubat kalian. Apa? Fataba alaikum? Ya, fataba alaikum. Lalu memberi taubat. Lalu dia menerima taubat kalian. Lalu dia menerima taubat kalian. Innahu, sesungguhnya huwa tawwabur rahim, sesungguhnya dia adalah penerima taubat dan maha penyayang. Oke, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Oke ya, sudah bagus Ibu ya. Saya coba terjemahkan lagi Bu ya. Ya, silakan. Oke. Dan perbaikannya, perhatikan nih. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata, dibalik ya. Ketika Musa telah berkata, di qaumihi, kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku. Bapak Ibu, itu ada kata apa? Kata aku. Di mana? Mim kasro. Itu kasro itu sebenarnya menunjukkan apa? Qaumi asalnya. Qaumi. Cuma boleh dihilangkan ya-nya. Tapi dalam terjemahan tetap muncul itu akunya. Diterjemahkan ya qaumi, wahai kaumku. Innakum zolamtum. Sesungguhnya kalian telah menzolimi diri kalian. Itu kan zolamtum, lampau. Kalian telah menzolimi diri kalian. Bagaimana? Bitikhazikum. Ini binya Bu, bi dengan sebab. Disebabkan kalian menjadikan al-ijl, anak sapi. Maksudnya menjadi sebagai sembahan. Nah, maka fatubu, maka bertobatlah kalian kepada bari'ikum, pencipta kalian. Lalu faktulu, lalu bunuhlah.
anfusakum, diri-diri kalian. Oke. Sebentar, kita jelaskan maksudnya apa ini. Ya. Zalikum khairun lakum. Zalikum kan idzalika. Itu lebih bagus bagi kalian inda bari'ikum, di sisi pencipta kalian. Fatabalekum, lalu di Allah menerima tobat kalian. Taba'ala. Mohon perhatian. Itu taba ada dua ya. Kalau taba ila itu bertobat kepada. Ya. Tapi kalau taba'ala itu artinya menerima tobat. Ini kan taba'ala. Ya, jadi apa? Allah itu taba'alaikum, menerima tobat kalian. Jadi nggak perlu ya tobat atas kalian, cukup menerima tobat kalian. Sudah? Nah, berikutnya, innahu huwa, sesungguhnya dia. Ibu Arneli, bagaimana cara menerjemahkannya, Bu? Kita sudah pernah ajarkan ini. Innahu huwa, sesungguhnya dia. Ma, penerima tobat. Sesungguhnya dia benar-benar penerima. Iya, itu dia. Kalau ada kata hu, dia diikuti dengan kata-kata orang, huwa lagi. Yang kedua jadi penguat perkataan. Diterjemahkan tadi itu. Sesungguhnya dia benar-benar Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ya, oke. Lanjut lagi. Ayo. 55. Siapa? Pak Didit, ayo silakan Pak Didit. 55. Pak Didit, silakan. Ayat 55. Halo. Silakan Ya. Pak Didit. Ayat Ya. 55. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, lan nu'minu laka. Kamu atau kalian? Kultum. Kalian. Itu dia. Ya, kalian berkata, ya wahai Musa, lan nu'mina laka, tidak akan kami beriman kepada engkau, padamu, hatta narallaha jahratan, hingga sampai kami melihat Allah secara langsung. Oke, mantap. Terus? Pak Khazab Humusotiqoh. Kemudian halilintar menyambar kalian. Betul. Wa antum tanzurun. Dan kalian menyaksikannya. Oke, Masya Allah. Mantap. Sudah pas ya? Tuh lihat Pak, lihat pola-pola semua terpakai kan. Kultum, kalian telah. Terus nu'mina, dia kata iman. Nu'minu, u'minu, kami beriman. Naro, itu kan na itu kami. Apa? Kata orang biru, dia kata ru'ya. Ru'yatul hilal. Ru'ya itu, lihat. Jadi kami melihat. Ya. Tanzurun, warna hitam. Tapi sudah berulang kan? Kalian melihat. Masya Allah. Oke ya. Lanjut. 56. Coba Ibu, ada Ibu Nur Izzati? Bisa Bu, mau coba? Masih ada? Ibu Nur Izzati? Ayo saya mau coba. Ibu Isti? Istiqomah? Masih ada? Oke, siapa yang mau coba? Ya Ustadz Nur Izzati. Oke, silakan coba Ibu. Saya Ustadz. Ya, silakan. Saya Ustadz Nur Izzati, Ustadz. Ya, silakan Ibu Nur Izzati. Ya. Silakan. 56. Ya. Ba'atsnakum mim ba'di mautikum. Tumma kemudian ba'atsnakum kami bangkitkan kalian mim ba'di setelah mautikum kematian kalian la'allakum agar kalian tashkurun, kalian bersyukur. Oke, nanti Bu kaliannya cukup disebutkan sekali saja. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kalian bersyukur. Nah, kan la'allakum kan agar kalian. Tashkurun kalian bersyukur. Dua kali kalian kan? Dalam penerjemahan disebutkan sekali aja.
la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Betul, kan? Udah kan? Summa ba'asna kami telah. Jadi di kamus bangkitkan. Ya kan, Bu? Tuh, oke. Ya, jelas ya? Oke, yang terakhir. Ayo, siapa yang mau closing? Ayat terakhir. Ada? Ini yang setoran ini. Ada Ibu Nurhayu. Ada Ibu Nurhayu? Ada Ibu Nurhayu? Ada Ibu Yuli? Masih ada Ibu Yuli? Ada, Pak. Boleh Bu, coba Ibu. Terakhir Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhalalna alaikumul ghamama, dan kami telah menaungi awan atas kalian. Betul. Terus? Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Ya. Dan kami telah menurunkan atas kalian madu dan burung puyuh. Oke, benar. Terus? Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna. Kulu? Makanlah dari yang baik apa yang kami telah rezekikan kepada kalian. Oke, terus? Walakin wama zolamuna ma zolamuna, dan tidak mereka zolamu bukan tidak dan tidak menzolimi, dan tidak mereka telah menzolimi kami. Betul, begitu. Terus? Walakin kanu anfusahum yaslimun. Akan tetapi mereka telah menjadi jiwa-jiwa yang zalim. Bukan. Coba. Lebihkan terjemahnya, Bu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi mereka menzolimi diri mereka sendiri. Oh, ya. Dan kanu kan apa? Adalah kan, Bu? Jadi nggak perlu menjadi. Akan tetapi mereka menzolimi diri mereka sendiri. Dibalik terjemahannya. Ya. Apa Ustaz? Coba bisa diulangin lagi, akan tetapi. Kan, walakin akan tetapi. Ya, kan kami bukan mereka dulunya adalah. Ya. Atau mereka telah menjadi. Ya. Mananya? Jika mau dirapikan menjadi begini, Bu. Akan tetapi mereka menzolimi diri mereka, kan? Kan kanu yazlimun. Dahulu kan kata mereka menzolimi. Jadi akan tetapi mereka menzolimi diri mereka. Menzolimi. Kan itu menunjukkan apa? Past tense, masa lampau, kan? Ya. Ya, kalau terjemahkan nggak mesti muncul itu, nggak mesti muncul dalam penerjemahan. Mereka tidak menzolimi kami. Akan tapi mereka orang kafir itu menzolimi diri mereka sendiri. Itu maknanya. Oke ya? Nah ini kan Ibu nampak, nama sekali ilmu terpakai nih. Rozakona, kami telah beri rezeki. Zolamu, mereka telah zolim. Yazlimuna, mereka zolim sekarang. Tuh kan? Tuh. Muncul ilmunya. Kata lain, tapi secara pola sama. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya. Oke, Bu ya. Nah, sekarang kita jelaskan ya maknanya, Bu. Dari pertama. Ya, pelan-pelan, Bu ya. Oke. Bapak Ibu, nah, mulai ayat 49 ini, nah, ini sudah apa? Sudah cerita baru ini tentang Bani Israel. Ya. Kata Allah, wa idz najainakum, ingatlah ketika kami Allah ini telah menyelamatkan kalian. Siapa? Bani Israel. Tapi nenek moyang dulu ya, yang dulu itu zamannya Nabi Musa. Kami Allah telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan para pengikutnya. Ya. Itu Ali, Bu. Apa?
Fir'aun dan pengikutnya, jadi semuanya masuk di situ. Ya, jadi bukan cuma pengikut, tapi Fir'aun dan pengikutnya. Oke, ketika kami Allah menyelamatkan kalian wahai Bani Israel dari pengikut Fir'aun. Apa yang mereka kerjakan? Mereka itu menimpakan kepada kalian azab yang besar, azab yang buruk. Bagaimana bentuknya, Ibu? Mereka itu menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Ingat ceritanya kan? Siapa? Apa cerita, Ibu? Akan muncul orang yang melawan Fir'aun dari Bani Israel. Akhirnya suruh, kalau muncul laki-laki, anak laki bunuh dia. Nah, ini dia. Akhirnya betul itu. Mereka menyembelih. Ya, banyak itu. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Tapi kalau perempuan apa? Mereka biarkan hidup. Jadi tanya mau jadi budak perempuan, gitu. Ya kan, Bu? Itu maksudnya. Yang laki-laki dibunuh, kalau perempuan ya biarkan hidup tapi jadi budak nanti. Nah, tapi apa? Masya Allah, Allah menyelamatkan kalian. Nah, kata apa? Dan di dalam itu peristiwa itu ada ujian yang sangat besar dari Tuhan kalian. Tapi Allah, Masya Allah, memberikan kenikmatan dengan menyelamatkan kalian daripada ujian tersebut. Ya. Artinya, itu Bani Israil disuruh mensyukuri kenikmatan itu, kenikmatan ini. Ya. Kenikmatan ini. Ya. Oke. Apalagi, Bu? Yang lain. Dan ingatlah ketika kami Allah membelah untuk kalian al-bahra laut. Ingat Bu, dikejar kan? Dikejar Fir'aun itu kan, Allah belah untuk kalian laut. Lalu kami Allah selamatkan kalian dan kami tenggelamkan pengikut Fir'aun. Termasuk Fir'aunnya juga tenggelamkan. Dan kalian itu tanzurun melihat. Kan itu Musa, Bu, dan kami melihat waktu tenggelamkan itu Fir'aun dan pasukannya tersebut. Ini apa? Nikmat dari Allah yang seharusnya disyukuri. Masya Allah. Ingat itu semuanya. Oke, sudah 2. Ayat berikutnya. Dan ingatlah ketika kami Allah ya berjanji kepada Musa. Arba'ina laila 40 malam. Jadi ada masa, Bu, Musa ini disuruh bertemu dengan Allah. Di sebuah tempat selama 40 hari. Tinggalkan kaumnya, pergi untuk bertemu dengan Allah. Ya. Tapi apa yang terjadi, Bu? Waktu pergi itu ittakhaztum ijla, kalian menjadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah. Nah, mereka syirik, Ibu. Kapan itu? Mim ba'dihi, sesudah perginya Musa menemui Allah, ditinggal kaumnya, mereka syirik kepada Allah. Kayak Allah bilang, dan kalian adalah orang-orang yang zolim. Zolim kepada siapa? Zolim kepada diri sendiri. Karena gara-gara itu syirik, Allah menghukum kalian nanti. Menghukum kalian nanti. Nah, ini, Bu, jadi pelajaran, Bu. Semua orang itu yang maksiat, sebenarnya dia orang yang zalim. Kepada siapa? Bukan kepada orang lain, tapi menurut diri sendiri. Gara-gara itu dia dihukum. Ya, Bu. Gara-gara itu dia dihukum. Ini contohnya ini. Ini kan syirik ini, Bu. Bukan menzalimi orang lain, tapi menzalimi diri sendirian. Nah, ini kata Allah. Dan kalian adalah orang zalim. Tapi Masya Allah, Bu, Allah nggak langsung menghancurkan mereka. Ayat yang kedua, kemudian kami Allah memaafkan kalian. Sebenarnya dimaafkan, Bu. Dimaafkan itu. Nah, sesudah peristiwa itu, agar kalian tashkurun, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Nah, ini diantara nikmat Allah berikan kepada Bani Israel yang mereka disuruh untuk mensyukurinya. Oke. Ustadz, mohon maaf, Ustadz mau tanya dulu, Ustadz. Ya kan? Ayat 51, itu kalau di terjemahan Al-Quran Departemen Agama itu patung anak sapi, Ustadz. Iya, dia patung, Ibu. Jadi dia bukan sapi, tapi yang patungnya jadi dibuatkan patung. Jadi bukan anak sapi, dibuatkan patung. Patung seperti anak sapi. Betul itu? Tapi di ayat sini kok nggak ada kata patungnya, Ustadz? Difahami, Bu, difahami maknanya. Oh. Difahami. Ini jelas kok, dia bukan anak sapi, tapi patungnya maksudnya. Patung yang berbentuk anak sapi. Ya? Ya, Ustadz. Sudah, Bu, ya? Ya, Ustadz. Lalu berikutnya. Dan ingatlah ketika kami ataina
telah memberikan kepada Musa kitab Taurat. Kan Ibu, kan 40 hari itu Bu, 40 hari pergi, itu pulangnya bawa Taurat. Nah ini dia. Kami Allah berikan kepada Musa Taurat, kitab Taurat. Dan juga Al-Furqan, itu pembeda Bu. Ya, yang mana ya sama Taurat juga. Tapi punya sifat pembeda. Pembeda yang hak dengan yang buruk, yang syirik, yang tauhid, yang benar, yang salah, itu ada di situ, di Taurat. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, agar kalian, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bu fungsinya apa? Kitab. Sebagai sumber hidayah. Kalau zaman kita punya Al-Quran, sama itu. Allah telah memberikan kepada Nabi kita, Muhammad, kitab Al-Quran, wal Furqan, dan juga sebagai pembeda. Tujuannya apa? Agar kalian mendapatkan hidayah dengannya. Sama itu. Ya. Oke Bu ya. Berikutnya, 54. Oke. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, nah ini Bu, jadi setelah Musa pulang kan, mendapatkan kaumnya itu menyembah berhala. Nah ini Musa bilang, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzolimi diri-diri kalian. Kenapa? Ya, disebabkan kalian telah mengambil anak sapi sebagai sembahan. Itu zolim itu. Ya, nah sekarang apa? Bertobatlah kalian kepada pencipta kalian, kepada Allah. Ayo bertobat. Bertobat, kata Musa. Ya. Tapi Ibu, bagaimana caranya bertobat? Bagaimana caranya bertobat? Cukup bilang, saya bertobat? Enggak. Tapi ada yang lain. Apa itu? Lalu bunuhlah diri-diri kalian. Ibu, maksudnya apa itu Bu? Itu ada beberapa kemungkinan. Pertama gini Bu. Orang yang tidak menyembah berhala, oke, membunuh yang syirik. Itu bisa pertama. Kan nggak semua ya. Ada yang taat tuh, nggak membunuh. Jadi yang bagus ini, mereka membunuh yang syirik. Itu cara bertobat. Satu. Yang kedua, Bu, sesama mereka saling membunuh. Itu yang syirik itu saling membunuh itu. Itu caranya bertobat orang dulu, Bu. Nah, kata Allah, yang demikian itu lebih bagus bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Subhanallah. Caranya bertobat seperti itu Bu, zaman dulu itu Bu. Nah, kalau kamu kerjakan maka apa? Maka taba alaikum, Allah menerima tobat kalian. Walaupun dia syirik. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Ya. Dari sini kita dapatkan hikmah. Apa hikmah Ibu? Besarnya dosa itu, kalau orang bertobat Allah akan maafkan. Yang penting mau bertobat. Selama belum ditenggorokan, ya Allah akan maafkan. Nah, ini dalilnya. Allah itu maha penerima tobat. Ya, penerima tobat. Dengan syarat, ya belum meninggal. Belum ditenggorokan nafasnya itu. Ya, oke. Berikutnya, 55. Wa idh qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kalian, siapa Bani Israel ya? Bani Israel itu. Ini kaum yang lain Bu ya. Berkata, wahai Musa, ya, kami ini tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa, sampai kami ini narallah jahro, bisa melihat Allah dengan terang, langsung pakai mata kami, tidak pakai penghalang. Ya Allah ya Rabbana. Gitu Bu kata mereka Bu. Kami nggak beriman sama kamu, sampai kami bisa melihat Allah langsung dengan mata kepala kami. Kata mereka. Ini kan nggak mungkin Ibu. Gara-gara itu Bu, langsung dihukum oleh Allah. Apa itu? Maka akhadhatkum as-sa'iqah. Tiba-tiba datang halilintar menyambar kalian. Nah, ini cerita naik moyang dulu. Naik moyang apa? Zaman dulu kan? Tuh. Dan kalian menyaksikan ketika datangnya itu halilintar menyambar kalian. Jadi itu datang itu Bu, itu kelihatan. Oh, ada halilintar itu. Kan akhirnya. Itu kata Allah. Siapa? Bani Israil zaman dulu, zamannya Musa. Nah, ini diingatkan kepada Bani Israil zaman Nabi akan nikmat ini. Apa itu nikmat? Nikmat Allah selamatkan sebagian mereka. Ya, kan mati Bu ya, mati ya. Tapi apa Bu kata Allah? Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Tapi Masya Allah,
Kemudian kami Allah membangkitkan kalian sesudah matinya kalian. Masya Allah. Hidupkan lagi itu, Bu. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ini, Bu, banyak banyak Bu. Ada yang dimatikan, Allah hidupkan lagi. Ya. Itu caranya Allah. Ya. Caranya Allah. Yang terakhir, nikmat lain. Apa itu nikmat ketika kami Allah memberikan naungan kepada kalian. Nah, Ibu, ini ceritanya, Bu. Waktu mereka itu mau masuk Baitul Maqdis kan, mereka nggak mau masuk, Ibu, nggak mau masuk. Akhirnya mereka dihukum, terputar-putar di sebuah tempat sebelum Palestina, terputar-putar. Ya. Mereka apa? Kepanasan. Tapi Allah berikan nikmat. Ini dia. Kami Allah memberikan naungan awan di atas kalian. Masya Allah. Apalagi, Bu? Dan kami turunkan makan dari langit. Namanya apa? Namanya itu manna wasalwa. Sejenis madu dan sejenis burung. Ya, anggaplah apa? Seperti ayam lah, kira-kira begitu. Ya. Ada kayak apa? Cairannya kan? Namanya manna, seperti madu lah kurang lebih. Makanan langsung jadi. Siap makan, siap saji. Nggak perlu diolah. Masya Allah. Allah berikan. Ya, Allah bilang, ini, makanlah yang bagus-bagus. Yang kami Allah telah rezekikan kepada kalian. Bu, tapi apa terjadi, Bu? Mereka maksiat, mereka kafir. Nah, Allah bilang, mereka itu tidak menzalimi kami dengan kekafiran mereka, kesyirikan mereka. Akan tetapi, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Artinya kalau ada orang kafir, orang syirik, mereka tidak menzalimi Allah. Akan tetapi, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ini pun menunjukkan, ya, kalau ada orang yang kafir, orang yang maksiat, orang yang nggak taat, Allah nggak rugi. Allah nggak rugi, Allah nggak dizalimi. Tapi sebenarnya dialah yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena gara-gara itu dia akan dihukum oleh Allah. Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah bilang ini, mereka tidak zolamuna. Mereka tidak menzalimi kami. Akan tetapi, kanu anfusahum yazlimun. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Nah, gitu, Bu. Kurang lebih maknanya. Nah, Ibu sekalian, ini kan sebenarnya, Bu, ini yang diturunkan sama Nabi, oke, ditujukan kepada Bani Israel zaman Nabi yang masih kafir saat itu. Yang nggak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, turunlah ini ayat untuk ingatkan mereka tentang besarnya kenikmatan dari Allah. Ya kan? Ini Pak. Nah, buat apa? Buat mereka syukuri. Termasuk apa? Nikmat Allah kembali turunkan Nabi kepada mereka. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepada semua orang, termasuk Bani Israel. Cuma sayangnya, mereka tidak mau mengikutinya. Hanya gara satu alasan. Kenapa? Nabi itu bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Padahal semua sifat-sifatnya sudah jelas, ada di Taurat. Cuma saya ketika munculnya dari bangsa Arab. Akhirnya mereka tidak mau ikut. Nggak mau ikut. Padahal semua telah jelas. Telah jelas. Ya. Demikian sekalian kurang lebih ya, hal yang bisa disampaikan berkaitan dengan makna ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Baqarah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini kan apa sebenarnya singkat ya. Saya berharap Ibu ulang lagi dan boleh baca buku tafsir atau kalau ada kajiannya para ustaz ulama boleh dengarkan kembali. Tapi kalau kita apa, Bu? Paling minimal Anda bisa paham makna global ya. Makna global dari setiap ayat. Itu golnya dari sekejap ini. Jadi bukan belajar tafsir detail, bukan. Itu mah belajar tafsir. Yang penting Anda ngerti arti setiap kata dan bisa memahami makna global daripada setiap ayat yang kita pelajari di sini. Ada yang mau bertanya? Ada Ustadz, Arneli Ustadz. Siapa Ibu Arneli di Jambi? Ustadz, kalau di dalam arti perkata ini kadang-kadang kan kita menerjemahkan Allah itu berkata dengan mengatakan kami. Kami, betul ya. Saya. Ada juga kadang-kadang aku. Nah, kapan waktu Allah itu mengatakan kami dan kapan mengatakan dalam kondisi apa gitu, mengatakan dengan saya gitu. Nah, Ibu itu kata ulama Ibu. Kami itu bisa dipakai, kami dipakai
itu bisa ada keterlibatan pihak lain di situ. Misalnya kan, rozakna, kami telah berikan rezeki. Nah, betul, rezeki dari Allah. Tapi kan ada prosesnya. Siapa? Kita bekerja, punya bos, punya teman, ada orang lain yang berikan. Ya kan? Nah, itu biasanya itu kalau kami itu, Bu, ada keterlibatan apa? Pihak lain dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau aku itu hanya Allah, aku telah menciptakan. Kan nggak ada pihak yang terlibat, hanya Allah saja. Nah, itu diantara maknanya, Bu. Yang kedua, itu aku menunjukkan kesombongan Allah. Artinya hanya aku yang menciptakan, nggak ada yang lain. Ya, itu diantara yang makna yang bisa difahami dari penggunaan kata aku atau kami dalam Al-Quran, tapi dia kembali kepada Allah. Kepada Allah. Itu diantara maknanya, Bu. Bisa ya difahami ini? Ada lagi terakhir? Mau tanya, Ustaz? Ya, silakan Pak Hussein. Ayat yang 51 kan di situ hanya ijla tuh anak sapi. Betul. Itu kata patungnya dapat dari mana? Dapat dari hadis atau dari mana? Ya, dari hadis, dari pemahaman. Ya. Karena dia bukan, ya, kisahnya kan bukan asli sapi itu bukan. Dia dari apa? Harta mereka, Pak. Emas ya. Itu dikumpulkan, dipadatkan, dibuat menjadi sapi. Anak sapi. Lalu itu, Bu, dengan sihirnya, itu keluar suaranya itu. Keluar suaranya dari anak sapi tersebut. Gara-gara itu mereka percaya sama Samiri. Sama Samiri itu. Gitu. Jadi dari hadis, ya? Dari hadis. Gitu. Ya. Dan kalau kita baca kisahnya begitu. Bukan dari apa? Bukan sapi asli. Ya. Makasih. Harta mereka, emas dikumpulkan, diolah. Dibuat menjadi apa? Menjadi patung. Patung anak sapi. Lalu, dibuat bersuara oleh siapa? Oleh Samiri. Ya, keluar suaranya itu. Orang gila, ini sapi apa? Ini patung hebat ini. Udah akhirnya apa? Mereka terpengaruh dengan apa? Dengan godaan Samiri, akhirnya mereka menyembah anak sapi tersebut. Nah, kenapa? Gara-gara sudah terbiasa menyembah berhala. Gara-gara itu, Bu. Ditinggal Musa sebentar, wah langsung menyembah berhala kembali. Ya. Gitu ya, berarti maknanya. Baik. Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Demikian sekalian. Nah, untuk minggu depan, tugas menerjemahkannya adalah 1 halaman berikutnya. Oke ya. Saya akan diterjemahkan. Ya. Semua diterjemahkan Ibu, tapi yang ditasmi dengan suara hanya setengahnya saja. Hanya setengah saja, Bu. Ya. Kenapa perlu, Bu? Karena ini perlu latihan, Ibu. Kalau kita nggak latihan, kita nggak bisa. Jadi kita harus paling minimal, Ibu. Sekarang ini coba latihan dulu. Latihan. Diterjemahkan. Dibuat suaranya. Karena dengan bersuara, Ibu, itu membantu men-save dalam ingatan kita. Nah, nanti di kelas kita coba perbaikan. Coba perbaiki cara menerjemahkannya insya-Allah ta'ala. Ya. Oke ya, Bu ya. Demikian Ibu Bapak sekalian Allah muliakan pertemuan kita hari ini. Mohon diulang-ulang. Semoga Masya Allah usaha kita ini Allah berkahi insya-Allah ta'ala. Saya tunggu Ibu. Pertama, saya tunggu setorannya untuk 6 pola dan 1 contohnya. Yang kedua adalah setoran untuk menerjemahkannya. Insya-Allah ta'ala. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.